Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-10 dari 60 topik. Pengertian pekerja atau buruh. Di zaman Orde Baru, istilah buruh memiliki dua konotasi. Pertama, dianggap bernuansa politis sehingga jarang digunakan oleh wadah organisasi pegawai, terutama di lingkungan instansi pemerintahan, BUMN dan BUMD. Kedua, dikonotasikan untuk para pekerja kasar, seperti buruh pabrik dan pelabuhan. Konotasi yang terakhir sampai sekarang masih melekat. Sikap pemerintah Orde Baru menciptakan paradigma baru dengan memperkenalkan istilah pekerja sebagai pengganti kata buruh. Tujuannya untuk mengeliminasi masalah politik dari aktivitas sosial ekonomi. Paradigma tersebut turut mempengaruhi penentuan nama organisasi. Istilah buruh yang dianggap berkonotasi politis diupayakan dihindarkan. Organisasi pekerja merasa nyaman jika menggunakan istilah pegawai, pekerja, atau karyawan. Istilah-istilah tersebut diterapkan untuk istilah Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri, suatu wadah pegawai di lingkungan instansi pemerintahan, BUMN dan BUMD. Istilah pekerja digunakan para pegawai di perusahaan swasta, seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, pengganti Serikat Buruh Seluruh Indonesia, SBSI-FBSI. Bahkan ada yang menggunakan istilah karyawan, seperti Persatuan Karyawan Perkebunan, Perkapen. Perbedaan terjadi pula di dalam penundukan hukumnya. Para pegawai pemerintahan, BUMN, dan BUMD tunduk pada peraturan Korpri, bahkan ada perusahaan swasta, Gobel, menundukkan diri pada aturan ini. Peraturan Korpri memiliki stelsel pasif dan loyalitas tunggal terhadap pemerintah, siapapun yang menjadi pegawai negeri secara otomatis menjadi anggota Korpri. Organisasi pekerja di perusahaan-perusahaan swasta tunduk pada peraturan atau hukum perburuhan. Spirit yang sama diterapkan kepada organisasi ini, namun tidak seketat Korpri. Organisasi pekerja swasta digabungkan dalam suatu federasi, yakni FBSI, yang pada tahun 1985 berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, bersifat monolitik atau unitaris. Selanjutnya, tahun 1994 berubah lagi menjadi Federasi SPSI. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk mempermudah kontrol terhadap organisasi pekerja, bertujuan untuk menjaga stabilitas politik Indonesia. Pasca reformasi di Indonesia, pengertian buruh, pekerja, karyawan atau pegawai memiliki konotasi dan definisi yang sama, yakni seseorang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian pekerja atau buruh, yang dimaksud pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur, yaitu unsur orang bekerja dan unsur orang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Istilah pekerja dan buruh secara yuridis sama dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan menjadi pekerja atau buruh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk menyesuaikan dengan istilah serikat pekerja atau serikat buruh yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang telah diundangkan sebelumnya. Berikut dikutipkan istilah atau definisi pekerja dalam Undang-Undang. 1. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 3. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penyamaan definisi mempengaruhi penamaan organisasi masing-masing. Serikat buruh, serikat pekerja, serikat karyawan atau organisasi wadah pegawai di luar kedinasan lainnya memiliki definisi yang sama, yaitu organisasi yang memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Pendefinisian pekerja ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh atau Serikat Pekerja dan undang-undang lainnya yang terkait dengan hubungan industrial, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kedua undang-undang dimaksud ini merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi ILO. Namun jika terdapat perbedaan, biasanya terletak pada sejarah terbentuknya masing-masing organisasi. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ditegaskan bahwa pekerja atau buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi,
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat buruh atau serikat pekerja merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja atau buruh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Pekerja atau buruh dan serikat buruh atau serikat pekerja harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja atau buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Itulah topik ke-10 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.